Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi 5 dunia. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas 3 kingdom. Yang sebelumnya ada kingdom Monera, kemudian ada kingdom Fungi dan juga kingdom Protista. Di video kali ini kita akan membahas kingdom Plantae dan juga kingdom Animalia. Nah, yang pertama kita bahas mengenai Plantae atau tumbuhan. Jadi Plantae atau tumbuhan ini adalah organisme bersel banyak atau multiseluler dan memiliki klorofil sehingga dapat mensintesis makanan melalui proses fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan itu diklasifikasikan lagi, ada namanya Bryophyta, kemudian ada Pteridophyta dan juga ada Spermatophyta. Nah, kita bahas yang pertama mengenai Bryophyta. Oke, Bryophyta atau tumbuhan lumut ini jadi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama itu tidak berpembuluh, kemudian tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, hidupnya di tempat yang lembab, kemudian berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan juga fase vegetatif. Nah, contoh dari tumbuhan lumut ini ada lumut hati, ada lumut daun, dan juga lumut tanduk. Kemudian yang kedua, mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, ciri-cirinya tumbuhannya berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati, habitatnya menempel pada pohon dan ada yang hidup di tanah, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan, dan contoh dari tumbuhan paku ini ada suplir, paku tanduk rusa, semanggi, dan juga paku ekor kuda. Nah, oke, yang ketiga, di kingdom Plantae itu ada Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini juga disebut dengan tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya organ tubuhnya lengkap, kemudian menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, mempunyai berkas pembuluh. Nah, kemudian lagi untuk Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini dia dibagi lagi menjadi dua, ada Gymnosperma dan juga ada Angiosperma. Yang pertama kita bahas mengenai Spermatophyta adalah Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Nah, ciri-cirinya letak bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohonnya berakar tunggang dan juga daunnya berbentuk seperti jarum, bisa kecil tebal atau tipis lebar. Nah, alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya disebut strobilus yang mengandung sporangium. Kemudian Gymnosperma ini ternyata dibagi menjadi 4 divisi. Ada Kikadophyta menyerupai pohon palem. Jadi contohnya di sini ada Kikas rumpi atau pakis haji. Kemudian ada Genetophyta, dia batangnya berkayu, bercabang dan juga daunnya tunggal. Contohnya Genetum genemon atau melinjo. Nah, kemudian ada Coniferophyta, ini tumbuhan semak atau pohon tajuk berbentuk kerucut. Contohnya ada Pinus atau tusam. Kemudian ada Ginkgophyta, ini batangnya berkayu, bercabang dan daunnya berbentuk kipas. Contohnya Ginkgo biloba. Kemudian Angiosperma ini kelompok yang kedua ya. Tadi setelah Gymnosperma ini ada Angiosperma atau tumbuhan biji tertutup. Jadi diingat kalau Gymnosperma itu tumbuhan biji terbuka, kalau Angiosperma tumbuhan biji tertutup. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan biji tertutup itu alat perkembangbiakannya berupa bunga, kemudian akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daunnya menyirip, menjari atau juga sejajar. Kemudian bakal biji terlindung di dalam daun buah. Nah, dia ini mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan juga endosperma atau cadangan makanan. Kemudian Angiosperma ini dibagi menjadi 2 kelas, ada tumbuhan biji berkeping satu atau monocotyledon dengan ciri-cirinya
Yang pertama, bijinya berkeping satu, yang pasti ya, karena dia tumbuhan biji berkeping satu sehingga ciri-cirinya berkeping satu. Kemudian akar serabut, daunnya berseling, terus tulang daunnya sejajar, bagian bunganya berjumlah kelipatan 3. Nah, terus bijinya memiliki satu daun lembaga. Tumbuhan monokotil ini ternyata memiliki beberapa suku. Jadi ada suku Gramineae atau suku rumput-rumputan, contohnya ada padi, ada gandum. Terus ada suku Palmae atau pinang-pinangan, ini contohnya kelapa sama kelapa sawit. Kemudian ada Liliaceae atau suku bawang-bawangan, ini contohnya bawang merah, bawang putih gitu ya. Kemudian ada suku Musaceae atau pisang-pisangan, ini contohnya ada pisang Manila dan juga pisang Ambon. Nah, kemudian selanjutnya setelah monokotil kita bahas dikotil. Jadi tadi itu monokotil berkeping satu, ini ada dikotil atau dikotiledon, ini tumbuhan biji berkeping 2. Ciri-cirinya yang pasti bijinya berkeping 2, kemudian akarnya tunggang, daunnya tersebar berhadapan, batangnya bercabang, tulang daunnya menyirip atau menjari, bagian bunganya berjumlah kelipatan 2, 4 atau 5. Kemudian bijinya memiliki 2 daun lembaga. Dan sama seperti tumbuhan monokotil, tumbuhan dikotil juga memiliki beberapa suku. Ada Euphorbiaceae atau getah-getahan, ini contohnya ketela pohon. Kemudian ada suku Papilionaceae atau suku kacang-kacangan, contohnya seperti kacang tanah. Dan juga ada suku Solanaceae atau suku terung-terungan, contohnya di sini ada tomat dan juga cabai. Oke, ini mengenai Angiosperma tadi ya. Nah, plantenya udah selesai, kita bahas lagi Kingdom Animalia. Nah, Kingdom Animalia ini disebut juga sebagai kerajaan hewan. Nah, jadi Animalia itu adalah organisme bersel banyak atau multiseluler, tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat mensintesis makanannya sendiri dan mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Nah, kemudian ada klasifikasi dari Animalia. Jadi Animalia ini dibagi menjadi 2, ada invertebrata dan juga vertebrata. Yang pertama kita akan bahas mengenai invertebrata terlebih dahulu. Jadi invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi dia dibagi menjadi beberapa filum. Ada Porifera, contohnya hewan spons. Kemudian ada Coelenterata, contohnya Hydrozoa atau Scyphozoa. Kemudian ada Platyhelminthes, contohnya planaria dan juga cacing hati. Kemudian ada Nematoda, contohnya cacing perut dan juga cacing kremi. Nah, ada Annelida, contohnya cacing tanah dan juga lintah. Kemudian ada Arthropoda, contohnya udang, kemudian kepiting, bisa juga serangga gitu ya. Nah, terus ada Echinodermata, ini contohnya bintang laut, kemudian landak laut juga bisa, dan juga teripang. Nah, kemudian ada moluska, ini contohnya bekicot, cumi-cumi, dan juga kerang gitu. Nah, kemudian setelah invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, ada yang namanya vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada superkelas Pisces ya, contohnya ikan mujair, ada ikan bandeng juga, kemudian ada ikan lele, ada ikan mas. Kemudian ada kelas amfibia, ini contohnya katak. Kemudian ada kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, dan juga ular. Kemudian ada kelas aves, ini contohnya burung pipit, burung merpati, kemudian ada burung elang juga. Ada kelas mamalia, ini contohnya gajah, kemudian ada singa, orang utan, dan juga lumba-lumba, bisa juga kelelawar gitu ya. Nah, baik, ini adalah materi mengenai Kingdom Plantae atau tumbuhan dan juga Kingdom Animalia atau hewan. Materi di video kali ini udah selesai mengenai klasifikasi 5 dunia, sudah selesai semua kita bahas. Terima kasih sudah disimak dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga semangat terus dalam belajar. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.